Swastiastu. Bu Ana, Pak Wayan Sukerate. Mohon maaf Niki ganggu pagi-pagi. Iya, Gimana kabarnya makin? baik-baik sih Mbak Dewi. Sudah lama kita nggak jumpa ya. Iya lama banget, udah hampir 6 bulan. tahunan. Iya sih. Satu tahun lebih. Maksud kedatangan Tiang Meriki kan ini untuk tesis kelengkapan tesis Tiang ya yang di Iya, iya. pariwisata. Iya. Jadi saya ada pertanyaan sedikit mengenai jasa wisata catur keseluruhan. Oke. Nah, mungkin boleh dijelasin oleh Pak Wayan sebagai selaku perbekal dari desa wisata catur, bagaimana kondisi potensi-potensi yang ada di desa wisata catur secara keseluruhan sebelum terjadinya pandemi COVID Niki sama selama pandemi COVID-19 Niki. Kondisi desa wisata catur ini memang sih dengan tema desa wisata herbal kita. Kalau sebelum pandemi ya proses wisata herbalnya itu sudah ada, yaitu kebun Hindo untuk tanaman-tanaman herbal, dan itu sudah berjalan, bahkan UP2K, KWT-nya itu sudah mereka melakukan kegiatan terkait dengan produk-produk yang dibuat ya terkait dengan tema. Nah, terus setelah pandemi, nah di sini juga kita memanfaatkan situasi pandemi. Bukan berarti pandemi itu bisa membawa halangan bagi kami di desa untuk meningkatkan program desa wisata, karena kami menjabat juga di masa pandemi gitu. Setelah dilantik kita langsung kena pandemi gitu ya. Nah, namun di sini kami memanfaatkan sebaik-baik mungkin di masa pandemi. Kegiatan keluar kita berkurang, namun kegiatan di lapangan kita lebih maksimal. Contohnya kami itu mulai melakukan penataan lingkungan desa, baik itu dari kebersihan lingkungan, kemudian ada juga penataan areal parkir, areal parkir yang ada di areal pura juga begitu. Karena itu merupakan wajah daripada desa kami sebenarnya. Itu, namun selain itu kami juga membuat program itu persiapan terkait sumber daya alam yang akan dijual nantinya terkait dengan penunjang daripada desa wisata herbal itu. Tentunya mulai penataan ya, ada itu infrastruktur jalan, mungkin itu kita akan siapkan karena menuju ke objek-objek wisata yang direncanakan. Nah, memang di sini sudah ada dibuat dari zaman pemimpinan yang terdahulu, ya, desa wisata itu ada pengelukatan. Itu udah ada pengelukatan di Purwopebini, namun sekarang itu saya lebih menata ke lingkungan. Ya, karena terkait dengan sabta pesona itu jadi harus ke lingkungan dulu yang kita tata, yaitu kebersihan lingkungan. Dikaitkan juga dengan wisata herbal, jadi kami memperbanyak proses penanaman tanaman yang bermanfaat untuk pembuatan produk herbal tersebut. Ya, itu ditanam itu di rumah-rumah. Ya, masing-masing KWT juga harus memiliki di rumahnya itu yaitu berbagai macam tanaman herbal itu. Mungkin bisa dijelasin kayak potensi apa, misalkan alam, apa aja yang ada di desa wisata catur Niki? Nah, kalau terkait alamnya itu ada air terjun, wisata trekking. Sebelum pandemi sudah ada, namun realisasinya belum begitu maksimal. Ya, itu memang perlu dikembangkan, itu merupakan suatu rancangan ke depan gitu. Nah, namun di sini kalau menurut saya itu karena terkait dengan daerah, yaitu adalah itu wilayah perkebunan, pertanian di sini. Jadi kami akan mengembangkan pula, yaitu adalah semacam wisata PAM, yaitu istilahnya orang yang berwisata di sini misalnya musim kopi, mereka bisa metik kopi sendiri sampai itu proses pengolahan. Kemudian musim jeruk mereka boleh memetik jeruk sendiri dan bisa memilihnya, kan begitu. Bisa menikmati, memilih, atau mungkin dia bisa juga dibawa pulang untuk oleh-oleh. Begitu perencanaannya ke depan. Oh, ini untuk Ya. kedepannya. Ya, yang sementara sekarang karena di masa pandemi ini orang yang datang berwisata ke sini pun boleh katakan ya sangat jarang sekali gitu, karena kita merupakan di jalur yang terlewati gitu, prasarananya juga belum begitu banyak menunjang, kan begitu. Nah, namun di dalam wisata herbalnya itu sudah jelas, bahkan banyak yang datang hanya untuk istilahnya membeli produk begitu, karena itu kita walaupun pandemi gimana itu untuk membuat produknya itu bisa gitu, karena itu tidak ada kendala ya. Itu sebelum pandemi ya, udah Di saat pandemi. Saat pandemi. Ya, di saat pandemi justru kan ini obat-obat herbal itu ya banyak dibutuhkan. Ya, karena ada semacam ya teh teleng yang bisa meningkatkan juga imun tubuh, kemudian dari teh pecut kuda juga itu gitu. Ada minuman juga semacam penurun kolesterol kayak gitu-gitu, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu imun tubuh, itu ada bahannya salah satunya dari jahe merah, kayu manis dan lain-lainnya itu kan. Nah, itu lebih banyak sih diminati sekarang gitu.
Berarti ya kalau dari alam cuma air terjun, trekking ya, dari itu dah perkebunannya Perkebunan. ya. Kulturasi budayanya ya. Nah kalau dari budaya. kalau kulturasi budaya, kami sih memang sudah dari dulu itu memiliki ya kulturasi budaya, penyatuan budaya Hindu dan Tionghoa ya itu. Nah itu memang sih itu yang berjalan sih di saat pelaksanaan upacara adat itu kami bersama-sama gitu. Berarti sebelum pandemi ada pergelaran kayak tarian atau apa untuk upacara? Iya pada Imlek 1 tahun yang lalu 2010 itu ada ya, kami pelaksanaan itu tari-tarian seperti barongsai dan dikolaborasikan juga dengan tarian tradisional Bali gitu. Namun di masa pandemi kemarin karena itu rencananya kami memang melaksanakan itu, namun ada undang-undang ya dari Pergubnya itu dilarang kita untuk menyelenggarakan itu, jadi sehingga itu tidak terlaksana di tahun 2021. Ada rencana akan untuk kedepannya setelah pandemi ini untuk tari-tarian barongsai itu akan dijadikan pertunjukan untuk menarik wisatawan seperti itu? Memang itu sebuah inilah keharusan ya, bukan rencana, maka kami itu memang itu harus dilaksanakan karena di sini kan dari nenek moyang kita sudah menyatu dengan warga Tionghoa. Jadi memang budaya itu harus kita juga satukan. Memang apalagi saya itu selaku perbekal jadi harus memotivasi itu penyatuan itu dengan itu pagelaran-pagelaran tari-tarian. Ya ketika Imlek, ketika upacara yaitu ada piodalan, istilahnya di Pura Penyangjagan itu karena di situ ada konconya juga ya sebagai tempat sucinya orang Tionghoa, di mana itu adalah menjadi satu areal dalam satu pura. Nah, itu tentunya kami setiap piodalan itu akan mementaskan 2 tarian dari 2 budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Kalau dari segi aksesibilitas untuk menuju ke Desa Catur niki kan udah termasuk bagus ya. Iya, Bang. Jadi selama ini ada juga penataan selama masa pandemi ini, melakukan penataan bagi untuk akses mungkin kalau jalan jeruknya, iya jalan-jalan umum kopi, kita atau kan sudah bagus. Terus untuk di jalan produksi namanya itu jalan produksi di desa kami ada melakukan penataan itu rabat beton ya, karena itu untuk memperlancar angkutan hasil perkebunan gitu ya. Ini selama pandemi berarti? Iya selama pandemi ya. Nah mungkin kalau untuk akomodasinya dari pondok wisata untuk tempat menginap, Homestay karena kan, kita untuk biasanya. homestaynya di sini Ada beberapa. sudah beberapa atau bagaimana, sudah banyak? Di sini ada itu homestay ada 10 homestay. Ya, 10 homestay ada ya dengan fasilitas yang sesuai dengan kondisi kita di ya standar homestay sih, tapi di bawah dari standar villa-villa nasional itu kan gitu. Itu kalau akomodasi sih bisa itu mobil bisa masuk semua ke ini. Akses mobil ya semua itu ya. Nah, rencana nih apa kegiatan pariwisata yang akan dilakukan setelah pasca pandemi ini rencananya yang ingin dilakukan oleh masyarakat di sini, apalagi selaku keseluruhan lah. Jadi fokus sama desa wisata herbal aja atau nanti kan memang yang kalau nanti setelah pandemi mudah-mudahan ini cepat berlalu pandeminya, mungkin sesuai dengan rancangan kami selaku kepala desa memang di sini adalah temanya adalah desa wisata herbal. Jadi harus banyak faktor penunjang dari herbal itu, yaitu satu meningkatkan pembangunan seperti homestay, kualitas homestay itu kita akan tingkatkan. Kemudian ada suatu spa-nya juga. Itu ya spa karena kami sudah mendapat pelatihan juga dari IVB-nya itu dari warga itu juga udah. Nah ini harus ada istilahnya karena produk herbal itu juga ada produk spa di sini. Museum itu ya yang tadi Pak Mekel ceritain mau rencana akan membuat museum. Itu ke depannya lagi. Iya, itu kalau ini kita jalankan pelan-pelan dulu wisata herbalnya itu mungkin karena terkait produk itu spa. Jadi ada kalau sekarang pun itu udah bisa dilakukan. Sudah bisa beroperasi sih spanya di tempat-tempat homestay gitu. Ya, memang kita udah ada anak didik itu yang udah bersertifikat kemarin 16 orang ya. Terus ada juga nanti di sini karena terkait perkebunan ya, jadi ada wisata yaitu orang yang datang dia melihat dari proses pembibitan, yaitu pembibitan kopi, jeruk itu. Jadi dia tahu, jadi belajar dia sistemnya, dia modelnya itu proses pembuatan bibit dari pembenihan,
penyemaian bibit, kemudian dari polibekan dan bibit itu siap ditanam gitu. Dan kemudian sehingga ini dalam proses pemetikan buahnya pun mereka bisa lakukan. Ya, yang berwisata ke catur gitu. Karena kita tidak mungkin mengikuti wisata yang ada di Kuta, terus yang ada di Sanur, apapun Ubud gitu. Kita harus beda gitu. Karena menyesuaikan dengan potensi alam kita gitu. Ya. Jadi nanti dipusatkan di desa aja satu atau perorangan nanti? Nah, nanti kalau wisatanya itu di Subak, karena di sini Desa Catur terdiri dari 8 subak, jadi berwisatanya ke Subak. Ya, ya. Jadi dalam satu sentral itu ada di areal parkir umum, ya drop outnya dari situ mungkin wisatawan itu kita kasih brosurnya. Nah, dari brosur itu mereka mungkin baca, kemudian dia bisa memilih itu kan. Karena masing-masing subak ini berbeda nanti potensinya. Potensi utamanya sih kopi jeruk, kemudian ada potensi-potensi yang lain gitu. Misalkan ada yang pakai ikonnya itu ada yang terong Belanda, ada nanas, kemudian ada yang herbal kan, ada yang stroberi gitu. Jadi di yang misalnya saya contohkan subak Triguna Karya, dia potensinya itu kan dari terong Belanda gitu. Jadi itu yang dipakai ciri khas gitu. Iya, nanti terong Belanda itu diolah, ada yang berbentuk jus dan berbentuk sirup juga nanti gitu. Dan juga ada nanti yang mungkin membuat itu ya ciri khas olahan jeruk gitu. Seperti ada nutrisari, seperti itulah ke depannya. Nah, mungkin kalau dari Ibu Ana, Iya. apa kegiatan dari PKK di sini? Oke. Saya mendukung untuk semua kegiatan Pak Mekel. Yang Pak Mekel sampaikan sih sebenarnya sudah hampir semua. Tapi saya tambahkan, jadi di sebelum pandemi kita belum terfokus untuk memiliki produk yang banyak. Nah, setelah pandemi, karena memang masyarakat kita itu hanya di perkebunan saja, ibu-ibu, jadi tiang punya ide untuk meningkatkan pendapatan mereka. Jadi untuk hasil tambahan dari mereka kehidupan sehari-hari, karena di sini banyak tanaman herbal, akhirnya saya dengan ibu-ibu PKK itu membuat kelompok, yang satu KWT, yang satu UP2K. Jadi UP2K itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga. Nah, di sana kita belajar mengolah berbagai macam tanaman yang ada di Desa Catur. Salah satunya kita di saat panen melimpah itu di sini kan ada pegagan, daun pegagan itu. Jadi kita keringkan. Jadi kita simplesiakan sebelum kita ada permintaan dari pasar. Jadi kita berusaha maksimal herbal yang ada di Catur ini dari kunyit, isen, gamongan dan segala macam itu kita keringkan sebelum kita ada permintaan dari pasar dan diolah. Jadi di sana itu ibu-ibu itu kita ajarin untuk mengolah. Di sana ada minyak rematik, healing oil, kita ada teh teleng, kita ada teh daun jarong yang dibilang Pak Mekel tadi pecut kuda, kita ada teh daun pegagan, kita ada teh juga lemon karena di sini itu hasil lemon itu melimpah di saat mereka panen. Jadi harus kita apakan. Jadi untuk meningkatkan harga kita itu membuat olahan-olahan yang ada di Desa Catur. Nah, nanti bisa kita tunjukkan macam-macam produknya. Mungkin ada beberapa di sini nanti contohnya bisa dilihat Mbak Dewi. Nah, jadi dari ibu PKK itu sudah mulai sadar mengkonsumsi untuk dirinya sendiri, anak-anak mereka, dan bahkan bisa diperjualbelikan. Nah, dari KWT kami terfokus dengan ketahanan pangan. Jadi kita ada 2 program, yang satu di UP2K itu kita mengolah herbalnya, yang di KWT itu kita menyadarkan masyarakat pentingnya anak-anak kita itu mengkonsumsi sayuran yang ada di Desa Catur, dan itu pun istilahnya diolah dengan bahan-bahan organik gitu. Jadi kita penanamannya itu kita usahakan penanaman secara organik. Jadi kita belajar banyak di sana. Justru di saat pandemi ini kita lebih banyak berkegiatan. Jadi dan Astungkare selama 5 bulan ini pendapatan dari ibu-ibu PKK itu meningkat. Di sana juga mereka sudah menyadari bahwa di pekarangan-pekarangan mereka. Nah, kebetulan di PKK kami ada program Hatinya PKK. Halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Nah, itu wajib dilaksanakan. Di halaman-halaman ibu-ibu PKK kami harus menanam berbagai, di sana ada apotek hidupnya, di sana ada warung hidupnya. Nah, mereka tanya, Bu Mekel, setelah kita menggalakkan Hatinya PKK ini buat apa? Tanaman ini kalau kita pakai sendiri itu di apotek hidup kita itu terlalu melimpah, terlalu banyak. Jadi harus diapakan nih? Akhirnya kita juga dari bawah kita menyerap bahwa oh iya, kita apakan nih setelah mereka menanam dan menghasilkan kan gitu. Jadi saya terpikir juga oke, nanti setiap 1 bulan sekali
kita bekerja dengan ibu-ibu UP2K bahwa hasil-hasil dari pekarangan kalian itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan nanti biarkan UP2K yang mengolah. Nah dari situlah mulai hatinya PKK di Desa Catur ini, ibu-ibu PKK itu mulai benar-benar menanam. Kalau dulu katanya belum ada yang mengolah, jadi terbenturnya hatinya PKK itu tidak jalan bagus gitu. Jadi akhirnya disitulah saya dengan Pak Mekel mulai menata di depan kantor desa. Sudah kita berikan contoh berbagai macam tanaman sayuran. Kita sudah mulai menggarap taman herbal yang kecil. Jadi tidak perlu ke kebun induk, kita sudah tahu, oh ini loh contoh-contoh tanaman yang kita olah. Oh ini loh contoh-contoh tanaman yang ada di pekarangan dengan menggalakkan hatinya PKK. Begitu Mbak Dewi. Kedepannya lebih baik lagi. Astengkare. Nah, yang terakhir mungkin strategi yang pengelolaan yang akan dilakukan di Desa Wisata Catur ini. Apa strategi-strateginya? Kalau untuk pengelolaan di Desa Wisata Catur itu kami akan membuat yaitu tim pengelola desa wisata jelasnya. Iya, tim pengelola desa wisata dengan digital marketing. Di mana di situ di tim ini yang mereka memasarkan, ya, yaitu memasarkan produk-produk yang ada, terus sumber daya alam yang ada di Desa Catur, kemudian keterampilan masyarakatnya, kan gitu. Mungkin itu lewat juga media gitu. Jadi ada digital marketingnya, ya. Di samping itu ya pengelola ini yang harus berperan juga untuk mendatangkan wisatawan. Ya. Iya, sebagai ini ya, sebagai guidingnya, terus sebagai salesnya kan seperti itu. Ya, di samping juga dengan istilah lewat media, tapi lewat tetap muka langsung mungkin karena di sini juga ada beberapa guide yang berkembang di Denpasar, mereka ya kita perankan untuk mendatangkan wisatawan itu ke Catur seperti itu. Ya, namun ya kami itu harus menyiapkan juga banyak itu tempatnya, yaitu ada mungkin office desa wisatanya kan begitu. Itu harus disiapkan gitu dan menyiapkan jadi orang-orang yang memang benar-benar berpotensi di situ. Gitu. Dan kemudian di situ harus ada drop outnya juga kan, jadi semua itu. Dan juga di bawah desa wisata ini nanti ada itu kelompok darwisnya ya, jadi kelompok darwis inilah yang mereka merancang, menata dan mengemas di wilayahnya masing-masing subak ya. Jadi ya di 8 subak, karena di 8 subak ini masing-masing punya objek-objek tersendiri. Ada mungkin track crossnya, jalur motor cross itu ada, memiliki juga subaknya, kemudian ada jalur trekkingnya gitu, kemudian ada wisata religiusnya di masing-masing ini gitu. Iya, di masing-masing subak itu memiliki sumber daya alam yang berbeda mereka. Nah, di situ jadi tergantung nanti di antar mereka ke sana itu tergantung pilihan dari yang berwisata. Dan misalnya di situ juga udah seperti tadi saya sampaikan, ada spa, mungkin kalau ada wisatawannya yang kecapean atau pengen pijat atau apa itu udah bisa gitu. Terima kasih atas masukannya Pak Mekel. Ini ada pertanyaan lagi terkait pengembangan potensi alam yang berbasis subak yang seperti Pak Mekel jelaskan tadi di awal. Kalau boleh dijelaskan lagi lebih detail, di Desa Catur ini ada beberapa subak dan apa saja potensi dari masing-masing subak tersebut? Baik ya, saya sebutin salah satunya ya, itu satu subak Triguna Karya. Di situ juga ada istilahnya dari kontur alam, juga ada wisata suci juga ada itu. Seperti pengelukatan ya, religiusnya itu juga ada sumber air suci, yaitu namanya Tirta Pelisan. Tirta nabi? Pelisan. Pelisan. Ya, terus kedua kalau dari segi tanaman itu kan ada kopi, jeruk, paneli, duren. Nah, yang dijadikan ikon di situ adalah terong Belanda. Karena di mana terong Belanda ini bisa dipakai jus, kemudian sebagai sirup karena kandungan ya vitamin C-nya lumayan tinggi. Ya, kedua subak ini apa namanya? Ujung Sari. Yeah. Nah, di situ kalau jenis tanaman hampir sama, yang dijadikan ikon adalah stroberi. Karena di situ juga ada tanaman stroberi, ada di situ kebun stroberi. Yang ketiga ada subak Trikarya Nadi. Di situ tanaman hampir sama, kemudian yang dijadikan ikon hutan wisata. Ya. Ya, karena mereka itu perbatasan dengan hutan itu. Ya, itu keempat adalah subak Pebunut. Ya, subak Pebunut juga memiliki potensi alam yang bisa kita jual ke pariwisata, yaitu ada pengelukatannya. Itu ya, pengelukatan Tirta Pebini. Tirta Pebini. Ya, itu yang ada di subak Pebunut.
Nah, kalau di sana akan menggunakan ikon jambu kristal gitu. Yang kelima ada subak lalang. Subak lalang ini karena di sini untuk tanaman herbal, jadi ikonnya di sana adalah herbal dia. Terus yang keenam itu ada subak pink seni. Ya, di sini potensinya juga ada air terjun. Mereka akan membuat ikon dari pisang. Iya, jadi ada beberapa varian pohon pisang nanti di sana yang bisa sebagai sarana upacara seperti itu. Kemudian juga ada pisang yang untuk diolah kayak gitu-gitu. Ketujuh ada subak ini mertasari. Ya di sini kalau jenis hasil dari perkebunan hampir sama, semua cuma ikonnya dia dari nanas dia. Mungkin nanasnya bisa dibuat sebagai ya jus, selai kayak gitu. Ya. Dan yang ke-8 ada subak Wanasari Kinjung, ikonnya kopi. Ya. Baik Bu Ana, terkait desa wisata herbal seperti yang dijelaskan Bu Ana tadi, bagaimana dalam pemberdayaan perempuan, apa saja yang sudah dihasilkan selama ini? Oke Mbak Dewi. Nah, di sini kita bekerja sama dengan Desa Catur, ada program Hatinya PKK yang memang sudah jalan. Program Hatinya PKK juga ada di sana penanaman herbal, terutama di apotek hidupnya. Kita bekerja sama dengan UP2K, jadi mengolah hasil yang mereka tanam. Nah, ini hasil-hasil yang dari pekarangan, contohnya kunyit sudah kita bisa simplesiakan, jadi kita keringkan sebelum ada permintaan dari pasar. Nanti kalau ada yang biasanya dari pasaran itu minta yang bentuk simplesia biasa, ada yang bentuk dalam bentuk serbuk. Jadi kita dua macam menyiapkan. Nah, kalau ini dari jahe merahnya, kalau ini kita simplesia dari bunga telangnya. Jadi UP2K fokus dalam produksi. Nah, untuk ini juga bisa ada teh bunga telang, ada manjakani untuk perawatan perempuan. Kita ada teh yang disebutkan Pak Mekel tadi, pecut kuda teh jarong namanya. Kita sebenarnya ada lagi, jadi teh lemon. Ini nanti kalau sudah pariwisata yang ada di Catur ini sudah berjalan, kita harapkan ini menjadi ciri khas oleh-oleh yang ada di Desa Catur. Salah satu oleh-oleh dari Desa Catur karena memang desa wisata kita wisata herbal kan begitu. Selain belajar, mereka bisa mendapatkan oleh-oleh dari desa kami. Nah, untuk menunjang spanya kita juga sudah ada produk untuk masasnya. Kita ada healing oil sebenarnya. Kita punya ada minyak rematik, kita ada untuk scrubnya, jadi kita ada maskernya. Kita berusaha apa yang kita laksanakan, ada produk-produk di sananya yang memang benar-benar kita olah sendiri. Jadi kita tahu, oh ini bahannya apa yang kita gunakan, jadi tamu yang datang dan minta perawatan itu kita bisa menjelaskan, oh ini bahannya yang kita dapatkan dari tanaman herbal yang ada di Desa Catur. Contohnya kita membuat scrub dari bunga telang. Jadi di sana ada kita pakai temulawak yang sudah kita bubuk, kita ada beras ketan, beras biasa, terus kita campur dengan bunga telang, kita sangrai kemiri sedikit. Jadi kita buat scrubnya dari bahan-bahan yang ada di Desa Catur, Mbak Dewi. Banyak sekali ya sudah produk yang dihasilkan. Sudah Mbak Dewi. Jadi kita sudah siap menyambut wisatawan yang datang ke Catur dengan oleh-oleh yang kita punya. Sebenarnya dari KWT kami ada juga Mbak Dewi oleh-oleh. Jadi kita memang fokus apa yang ada di Desa Catur ini, bahan-bahan lokal. Jadi untuk kedepannya saya lagi menggarap dan mengajukan proposal untuk membantu kami dalam pendampingan penepungan Mbak Dewi. Jadi di saat panen raya hasil keladi, ketela sama waluh itu melimpah. Jadi kita ingin olah menjadi kemasan oleh-oleh, tapi kita sudah mempunyai keripik waluh namanya Mbak Dewi. Cuma kemungkinan kehabisan, kemarin kita banyak order juga dari Denpasar. Kita ada keripik waluh, kita ada klepon yang terbuat dari bahan keladi, makanya nanti ke depannya di saat panen raya itu kita akan mengolah itu menjadi tepung. Nah, di saat diperlukan, jadi kita itulah yang akan kita olah menjadi oleh-olehnya. Jadi bisa stabil harganya di saat kita tidak panen, kita masih bisa mengolah. Ya. Kalau untuk panen rayanya itu biasanya bulan? Kalau untuk panen raya waluh itu biasanya bulan Maret Mbak Dewi. Kalau untuk jeruknya itu di bulan Juli sama Agustus sampai Agustus. Untuk keladinya sendiri sih sebenarnya tergantung yang menanam. Jadi di bulan apa mereka menanam, biasanya 4 bulan sampai 5 bulan itu sudah siap panen. Kita juga ada donat nanti dari keladi Togok. Jadi KWT kami memang benar-benar di saat pandemi ini kita mendampingi mereka membuat olahan-olahan yang berbahan dasar lokal untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Itu Mbak Dewi. Terima kasih Bu Ana. Oke, sama-sama Mbak Dewi.
Pak Wayan, ini mau tanya sedikit juga mengenai program ke depan untuk Desa Wisata Catur terkait pengembangan akomodasi dan fasilitas pariwisata lainnya. Rencananya Nah, seperti apa? terkait dengan akomodasi pariwisata dan juga faktor untuk menunjang desa wisata. Di sini itu kami memiliki beberapa program, yaitu di sini ada satu, kita akan bangun semacam coffee shop ya, dan tentunya di pembangunan coffee shop itu juga didukung oleh mungkin spot selfie, kemudian juga ada arena-arena inilah bermain kan begitu. Ya, juga di situ samping beberapa juga varian olahan daripada kopi. Ya, karena di sini penghasil kopi terbesar gitu istilahnya. Jadi di situ para wisatawan itu bisa menikmati jenis-jenis kopi dan beberapa varian rasa daripada kopi. Nah, dan kedua di situ kami juga akan membuat seperti adanya villa atau kalau boleh disebut lebih besar itu resort di sini, karena itu merupakan juga penunjang. Di samping itu, karena orang yang berwisatawan kalau ingin menginap bagaimana, jadi ada tempat menginapnya dan juga ada dibangun restoran. Jadi restoran itu mungkin ala tradisional dan modern. Ya, jadi karena ada dua, karena kalau tradisionalnya mungkin merupakan salah satu olahannya itu mungkin ada ciri khas dari desa kami, atau mungkin dengan bahan-bahan baku yang ada di perkampungan. Dan mungkin secara modernnya karena kita kemungkinan akan mendatangkan wisatawan asing gitu, jadi mereka itu bisa juga menikmati menu-menu yang ada di restoran seperti itu. Dan juga perencanaan ke depan juga akan ada itu dibangun museum, yaitu ya museum kopi rencananya. Ya, jadi bukan untuk museum itu dibangun jadi untuk wilayah bukan Catur aja, namun meliputi ke wilayah desa-desa yang lain yang memiliki ciri khas ataupun produk-produk tersendiri. Mungkin ada olahan kopinya, mungkin ada hasil bumi yang lain gitu, namun disebutnya museum kopi ya. Mungkin di samping itu juga ya pembangunan faktor penunjangnya mungkin ada selain restoran kan udah ya. Agro. Ya, agronya. Ya agrowisatanya yaitu dengan varian ini ya, herbal juga gitu ya. Di situ juga ada ya mungkin semacam beberapa permainan atau arena-arena spot selfie-nya itu. Ya, mungkin cukup sekian ya. Kalau untuk penunjang lainnya seperti listrik, untuk air, itu sudah kalau sarana seperti listrik, air, jaringan WiFi sudah ada sih. Ya. Air di sini kan ada dua sumber, yaitu sumber alam dengan menggunakan pompa hidran dan juga ada PDAM. pompa hidran. Iya, pompa hidran. Ya, dan PDAM. Iya. Terus berarti kalau lancar ya? lancar, kalau pompa hidran itu sangat bagus juga dan dengan biaya yang minim. Gitu, ya. Untuk listriknya sudah juga Ya, sampai listrik masuk ke rumah-rumah. Iya. masing-masing. Iya. Untuk jaringan WiFi, komunikasi ya komunikasi WiFi sudah mulai masuk. Iya. sudah mulai masuk ya. Karena kami Karena itu kan penting penting Pak. sekali Iya, ya, benar. karena kita usulkan ke Telkom itu, jadi biar memang dilayani. Udah. Di hatinya PKK itu kan ada dapur hidup, terus ada lumbung hidupnya, ada apotek hidupnya yang ditanam oleh PKK itu di setiap pekarangan. Yaitu kalau di dapur hidup ada tanaman cabai, tanaman sayuran, seperti itu. Kalau di apoteknya ada tanaman ya kunyit, terus ada jahe, kemudian ada sembung merah gitu dan lain-lainnya juga ya. Gitu, seperti daun adas itu kan juga itu bermanfaat untuk di kesehatan gitu. Setiap rumah di penduduk di Desa Catur nih Oh, hampir semua sudah kalau- menerapkan nggih, untuk kalau- apotek hidup. Kalau untuk yang selama ini pendampingan di Desa Catur tentang apotek hidup tuh biasanya kita selalu mengarahkan mereka untuk yang mengawali adalah warung hidupnya. Jadi kebutuhan yang memang setiap hari mereka butuhkan, contohnya sayur-sayuran gitu. Jadi di saat harga cabai mahal, mereka tidak perlu beli lagi. Jadi bisa dipetik di halaman mereka masing-masing. Di saat kebutuhan dadaan, anak mereka nangis untuk meminta makan sayuran, jadi mereka tuh jadi ada nilai plusnya, lebih mudah lah mereka mengambil di pekarangan mereka, jadi bisa diolah langsung. Dan kalau di pekarangan kemungkinan besar mereka tidak akan terkena obatan apa-apa. Jadi sistemnya saya ajarkan organik media yang tepat,
penanaman secara organik. Jadi kalau untuk apotek hidupnya sendiri, saya mengajarkan mereka untuk memanfaatkan seperti contoh anak mereka dadaan panas. Jadi kita tidak sarankan untuk langsung ke dokter. Manfaatkan tanaman yang mereka tanam. Contohnya dengan daun jarak. Jarak itu biasanya kalau jarak kita bisa manfaatkan untuk di saat anak kita kembung, karena menangis sakit perut kembung, kita bisa menggunakan daun jarak dengan cara daun jarak itu kita istilahnya kita ambil, kita cuci yang bersih, terus kita olesin dengan minyak goreng sedikit dan minyak kayu putih, kita tempelkan di perutnya. Jadi bisa meredakan anak yang sedang kembung. Jadi kalau untuk menurunkan panas, biasanya kita sarankan untuk yang ibu-ibu biasanya punya tanaman seperti bawang merah, jadi kita bisa balurkan anak kita itu dengan bawang merah, dikasih minyak kelapa sedikit di punggung mereka. Jadi biasanya dalam waktu 1 jam itu udah mulai berkeringat dan suhu badan itu bisa menurun kalau memang yang penanganan dengan herbal dan panas anak-anak itu enggak serius gitu loh Mbak Dei. Jadi kita sarankan untuk mereka itu belajar memanfaatkan yang ada di pekarangan mereka masing-masing. Di saat ada nilai lebihnya akan menjadi produk yang diolah oleh UP2K. Jadi kita memang kalau di Desa Catur ini saya kemarin pendataan dari Banjar Catur aja 205 kakak yang sudah punya apotek hidup walaupun kecil, walaupun mereka penanamannya hanya darurat, jadi tidak mereka nanamnya permanen, mereka pakai polybag, mereka menggunakan kampil, mereka menggunakan alat-alat yang bekas rumah tangga. Itu sekitar 85-90 kakak yang sudah. Jadi kesadaran mereka untuk program hatinya PKK itu sudah lumayan bagus di Catur, dan mereka karena mereka juga sudah tahu, oh kalian itu dengan adanya program hatinya PKK ini selain bisa diolah oleh UP2K menjadi pusat oleh-oleh mendukung perkembangan desa pariwisata, jadi ada juga nilai plusnya bisa kita manfaatkan sendiri di rumah tangga di saat kita membutuhkan dadaan gitu. Jadi masyarakat kami sih sudah antusias untuk melakukan program hatinya PKK. Karena memang di sini di program Hatinya PKK itu mereka menanyakan solusi apa sih setelah kita menghasilkan. Jadi kita ada pendampingan juga untuk cara di apotek hidup itu perlu loh kita dampingi. Kalau ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Ini bisa dipakai seperti apa? Kan itu harus ada pendampingannya Mbak Dewi. Ya. Ya. Selama ini didampingi oleh universitas atau selama ini dalam sanitasi and hygiene-nya kita didampingi oleh Universitas Janapura sama packaging-nya, terus kita didampingi tentang manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan tanaman herbal itu. Jadi saya menjadi kepanjangan tangan. Jadi saya memang dari kecil itu suka sekali mengkonsumsi jamu Mbak Dewi. Jadi saya dari umur 9 tahun itu sudah mengkonsumsi jamu dari kunyit asam, dari beras kencur. Jadi minimal saya tahu nih kalau anak saya panas itu gunakan apa. Kalau anak saya sakit gigi gunakan apa. Oh kalau anak saya dia kembung saya gunakan apa. Jadi selain saya turun ke lapangan menyarankan mereka menanam, saya kasih pendampingan untuk penggunaan-penggunaan yang memang bisa mereka aplikasikan langsung ke anak-anak mereka, ke keluarga mereka yang mengalami sakit-sakit ringan lah istilahnya. Nanti kalau kita sarankan juga kalau setelah 3 hari atau 4 hari anak mereka tidak reda, baru kita sarankan untuk ke dokter. Jadi sebelum itu kita selalu memberikan pendampingan, masukan ke ibu-ibu bahwa jangan dibawa ke dokter dulu, kita masih bisa ini loh manfaatnya yang kita punya apotek hidup ini kita manfaatkan dulu gitu. Kalau mungkin kalau 3 hari 4 hari nggak reda ya nggak masalah sih gitu. Baik, terima kasih. Iya Dewi. Bu Ana, mungkin bisa dijelaskan tentang terkait yang Bu Ana tadi paparkan mengenai hatinya PKK. Oh iya Mbak Dewi. Nah salah satu hatinya PKK itu adalah penanaman warung hidup. Jadi di sini ada yang dibutuhkan di dapur kita. Contohnya kita bisa menanam kol di halaman kita. Terus di sana ada bayam. Jadi anak-anak itu di saat
makan, sarapan, jadi kita mencari sayuran tidak perlu pergi ke warung lagi kan. Ya, betul. Jadi bisa kita dapatkan di halaman kita. Nah, ini di sini kita ada seledri juga. Oke, nah ini seledri yang saya tanam 3 bulan Mbak Dewi. Gemuk sekali. Iya, kita juga pakai air limbah rumah tangga juga untuk memupuknya. Jadi kita sama sekali nggak ada Pakai pemakaian pestisida kimia. Semua organik. Di sini juga kemarin sih kita sudah selesai sih panen pare, ada kacang. Ini tomat juga. Iya, ada tomat juga. Jadi apa yang kita butuhkan di dapur kita itu kita tidak perlu pergi jauh dan sudah tersedia. Itulah keuntungan dari kita menjalankan hatinya PKK, Mbak Dewi. Ya. Jadi kita bisa mengkonsumsi tanaman untuk anak-anak kita, selain nilai gizinya yang bagus, jadi aman juga. Ya. Dan mudah didapatkan karena kita tinggal petik aja kan. Betul, Kita deket sudah. Jadi kita nggak perlu pergi ke warung, ke pasar. Jadi hanya beberapa bahan pangan lainnya aja yang perlu kita beli di warung. Nah, untuk salah satunya selain kita ada warung hidup itu, kita juga ada tanaman toga, Mbak Dewi. Jadi kita namakan di sini adalah Tanaman apotek toga. hidup. Ya. Jadi yang salah satunya produknya yang sudah kita produk tadi, Ya. saya ada tanaman di sini. Berarti setiap rumah pekarangan ada Iya. lengkap ya, ada Iya. warung hidupnya, ada apotek hidup. Iya, saya baru belajar untuk mereka belajar menanam dan mengikuti program hatinya PKK dan kesadarannya dan apa sih manfaatnya gitu loh. Ya. Jadi kita tidak hanya menjalankan sebuah program saja, tapi kita harus tahu nih manfaatnya apa sih kita menjalankan program ini. Betul. Tujuan dan manfaatnya itu yang perlu kita istilahnya sosialisasikan ke masyarakat. Jadi mereka itu menjalankan sesuatu itu paham. Iya. Jadi apa sih kegunaannya, untuk apa kan gitu. Kalau di sini kita ada beberapa lemon, jadi kita pembuatan teh lemon bisa juga tanpa di kebun pun kita bisa dengan media yang tepat penanaman lemon supaya berbuah. Kebetulan aja buahnya sudah habis Mbak Dewi kemarin. Udah panen Saya semua. panen, tapi di sana sudah mulai lagi sudah Ya, berbuah. Ini Nah, lidah ini juga buaya. termasuk toga juga, lidah buaya. Jadi bisa untuk kulit, untuk rambut. Aloe vera. Iya. Jadi kita juga manfaatkan dikonsumsi pun kan bisa. Jadi untuk meredakan asam lambung biasanya. Jadi kita sarankan untuk mengkonsumsi rebusan lidah buaya. Oh, tinggal direbus Iya, aja. tinggal direbus. Nah, ini Kalau ini ini buah. Ini sih kita mau pembibitan buah salju. salju. Iya. Oh, Jadi ini beda ya. beda. Jadi di sini kita juga punya daun mangkokan, kita ada daun sembung merah, terus kita ada daun adas basil juga, ada kunyit Basil di yang sana. mana namanya, basil? Mungkin kunyit saya udah siap panen karena sekarang kan musim panas Mbak Dewi. Oh iya. Jadi semua tadi jahe saya juga sudah saya panen. jahe merah ya. Mungkin iya, ini nih abis kemarin kita panen beberapa. Di sana ada jangu, ada itu namanya adas basilnya. Terus ada yang paling bagus daun pandan wangi Mbak Dewi. Jadi daun pandan wangi ini selain untuk upekare, bisa untuk masakan juga, untuk anak-anak kalau kita bikinin bubur kacang hijau. Tapi kemarin kita sempat buat sirup pegagan sama diisi dengan daun pandan wangi. Jadi untuk menstimulasi kecerdasan anak-anak dan untuk saraf. Jadi perkembangan dimaksimalkanlah perkembangan saraf Mbak Dewi. Jadi saya di sini punya, kalau yang hanya di pekarangan saya aja yang di dalam ini 30 macam tanaman. Tapi kalau yang saya di depan itu kita punya hampir 90 macam tanaman herbal Mbak Dewi. Jadi inilah yang kita manfaatkan setelah musim panen, kita kumpulkan dan diolah oleh UP2K menjadi produk-produk yang ada di Desa Catur. Oke, sip. Makasih. Ya.